Kisi-kisi soal seleksi calon anggota PPK dan PPS pada pemilu tahun 2024, bagian 4. Soal nomor 39. Hari pemungutan suara pemilu tahun 2024 ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 melalui A. Keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022. B. Keputusan KPU RI nomor 45 tahun 2021. C. Keputusan KPU RI nomor 346 tahun 2022. D. Keputusan KPU RI nomor 45 tahun 2022. Jawaban yang benar adalah A. Keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022. Soal nomor 40. Jumlah penyelenggara di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara adalah A. 9 orang, B. 7 orang, C. 8 orang, D. 5 orang. Jawaban yang benar adalah B. 7 orang. Soal nomor 41. Pada pemilu 1955, warga negara yang berhak didaftarkan sebagai pemilih minimal berusia A. 16 tahun atau sudah menikah, B. 17 tahun atau sudah menikah, C. 18 tahun atau sudah menikah, D. 17 tahun bagi perempuan, 19 tahun bagi laki-laki atau sudah menikah. Jawaban yang benar adalah C. 18 tahun atau sudah menikah. Soal nomor 42. Yang berwenang menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS adalah A. KPU Kabupaten Kota, B. KPU Provinsi, C. KPU RI, D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah C. KPU RI. Soal nomor 43. Berikut ini merupakan kewajiban dari KPPS, kecuali A. Menempelkan daftar pemilih di TPS, B. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPK, C. Menyerahkan kotak suara yang tersegel berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, D. Menjaga dan mengamankan keutuhan surat suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Jawaban yang benar adalah B. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPK. Soal nomor 44. Partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. A. 3,5%, B. 4%, C. 5%, D. 3%. Jawaban yang benar adalah
B. 4%. Soal nomor 45. Berikut ini tugas wewenang dan kewajiban panitia pemilihan kecamatan di Undang-Undang Pemilu, kecuali A. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu. B. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwas Kecamatan. C. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. D. Mengumumkan daftar pemilih sementara. Jawaban yang benar adalah D. Mengumumkan daftar pemilih sementara. soal nomor 46. Pemilih yang memiliki KTP elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dapat menyalurkan hak pilihnya dengan persyaratan, kecuali A. Memilih di TPS manapun untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. B. Memilih di TPS yang ada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP elektronik. C. Mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada KPPS setempat. D. Melakukan pencoblosan 1 jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Jawaban yang benar adalah A. Memilih di TPS manapun untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Soal nomor 47. Surat suara untuk calon anggota DPD RI memuat A. Tanda gambar partai politik peserta pemilu tahun 2019. B. Nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2019. C. Nomor urut calon dan foto calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. D. Memuat tanda gambar partai politik. Jawaban yang benar adalah C. Nomor urut calon dan foto calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. Soal nomor 48. Memfasilitasi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya adalah wujud sikap dan tindakan penyelenggara pemilu yang berdasarkan prinsip A. Aksesibilitas. B. Akuntabel. C. Kepentingan umum. D. Efisien. Jawaban yang benar adalah C. Kepentingan umum. Soal nomor 49. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi, kecuali A. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara. B. Pelaksanaan pemberian suara. C. Rapat pemungutan suara. D. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, pengawas pemilu, saksi peserta pemilu dan petugas ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS. Jawaban yang benar adalah D. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, pengawas pemilu,
saksi peserta pemilu dan petugas ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS. Soal nomor 50. Berikut ini merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kecuali a. Memanggil pelapor dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. B. Memanggil saksi atau pihak lain untuk dimintai keterangan. C. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. D. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jawaban yang benar adalah D. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.